Selamat siang teman-teman guru penggerak setanah air. Perkenalkan, nama saya Gali Budiarto, CGP dari SD Negeri 2 Pandanarung. Saya senang sekali karena bisa belajar pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya sudah belajar mengenai 4 paradigma, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah uji keputusan. Baik teman-teman, cara saya mentransfer pengetahuan yang sudah saya dapatkan. Pertama, saya akan lebih dalam mempelajari modul 3.1. Kemudian saya akan menerapkan cara mengambil keputusan di lingkungan kelas saya, seperti mengambil keputusan tentang penilaian murid, tentang budaya positif, tentang jadwal pembelajaran, dan lain-lain. Saya juga akan memberikan contoh kepada murid-murid saya bagaimana cara mengambil keputusan yang bijak. Lalu saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang sosialisasi cara pengambilan keputusan kepada rekan sejawat. Saya akan memulai kepada rekan kerja yang dekat dengan saya yang satu pola pikir dengan cara mengobrol ringan, mengobrol santai, sehingga nanti bisa tersinkronisasi. Saya juga akan melakukan praktek baik agar bisa memotivasi teman sejawat. Kemudian langkah saya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, pertama saya akan menganalisis apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Kemudian yang kedua, saya akan menggali nilai-nilai yang terjadi pada permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga, saya harus bisa menganalisis fakta-fakta dan pihak-pihak yang terkait pada permasalahan itu. Lalu setelah itu sudah, saya akan mencoba menganalisis. Saya kaitkan dengan 4 jenis paradigma. Kemudian sebelum saya mengambil keputusan, saya gunakan antara 3 prinsip. Setelah itu, saya mengambil keputusan. Jika sudah, akan saya uji dengan 9 langkah uji keputusan. Dan ini akan saya terapkan pada semua program sekolah, baik program jangka pendek ataupun jangka panjang. Baik teman-teman, cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran akan saya terapkan mulai hari ini dan seterusnya. Hal ini akan saya terapkan pada program jangka pendek seperti program pembelajaran di kelas, seperti budaya positif, mengenai model-model pembelajaran, kegiatan di kelas. Kemudian juga akan saya terapkan untuk membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika yang dialami. Lalu hal ini juga akan saya terapkan untuk program jangka panjang sekolah seperti penyusunan dan implementasi visi, misi, dan aksi sekolah yang berhubungan dengan pengembangan sekolah, kemajuan sekolah yang nantinya akan menjadi sekolah penggerak dan sekolah yang berdampak pada murid. Nah, hal ini semua akan saya tulis pada buku pribadi sehingga tidak akan bisa lupa. Baik teman-teman, kemudian siapa yang akan mendampingi saya? Pertama, terkait mengenai teori pengambilan keputusan, saya akan meminta dampingan kepada ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Alfa Kristanti MPD. Kemudian juga pendamping saya, Ibu Nurul Hidayah SPD. Lalu kaitannya dengan program-program sekolah, dalam pengambilan keputusan, saya akan meminta dampingan kepada kepala sekolah selaku yang sebagai motivator dan atasan saya di sekolah. Tentunya juga rekan sejawat, teman guru sebagai kolaborator dalam menentukan pengambilan keputusan. Lalu kaitannya dengan hal yang berhubungan dengan murid, saya akan meminta dampingan dan berkolaborasi dengan komite sekolah dan orang tua dalam mengambil keputusan. Dan tidak lupa juga murid-murid saya selaku anak-anak saya di sekolah agar murid merdeka dapat tercipta. Karena dengan kita mau mendengarkan gagasan, pendapat dari murid, sehingga nanti sekolah yang berpihak pada murid akan terlaksana. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita bersama-sama belajar
bagaimana cara mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.